dengan antara zikir Allah Allah. Dan mana yang terlebih afdal? Antara zikir nafi isbat dan ismu zat. La Allah Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu zikir nafi isbat. Allah Allah zikir ismu zat. Mana lebih afdal? Jawab. Adapun zikir la ilaha illallah itu zikir orang syariat. Dan adapun zikir Allah Allah itu zikir makam Hakikat. Makam hakikat. Hakikat. Dan bermula zikir la ilaha illallah itu terlebih afdal daripada tingkat orang tadi. Tadi tingkat pemula. Kenapa? Karena dia mampu menafikan sangka yang batil. Mampu menafikan sangka yang batil itu. Karena adanya sangkaannya berdiri sifat Rabbani atau kalau bahasa lama masih sifat ketuhanan ya, sifat Rabbani kepada makhluk. Sangka inilah yang dinafikan dengan kalimat la ilaha. Tidak ada tuh Tuhan. Karena Tuhan itu kemarin ada rupa. Rupa dia ada bentuk. Bentuk dia ada fisik. Maka Rasulullah buat la ilaha. Tidak ada itu Tuhan yang punya fisik, yang punya rupa, tapi yang punya wajah. Kepada makhluk. Itu makhluk dia kan? Karena dia rupa. Nah, kepada makhluk inilah yang dinafikan dengan kalimat la ilah. Dan apa yang diisbatkan? Dan diisbatkan sifat Rabbani kepada kalimat illallah. Jadi sifat ketuhanan itu kepada makhluk, illallah itu ke Rabbani. Jadi makhluk Tuhan dengan Allah dia tidak sama. Tuhan kepada makhluk maka dibuat dalam definisi-definisi Tuhan itu sesembahan. Tuhan itu sesuatu yang diyakini. Tuhan itu sesuatu yang dipentingkan. Sementara Allah dia tidak, dia Rabbani, ya. Supaya apa? Supaya hilang sangka yang batil. Ya. Dan adapun zikir Allah Allah itu tentang zikir nafi isbat. Ada keraguan di situ tuh. Zikir nafi isbat. Apa zikir nafi isbat tuh? La ilaha illallah. Itu zikir nafi isbat. Masuk di level hakikat. Adapun zikir Allah Allah itu dia terlebih afdal kepada makam orang hakikat. Hanya karena tiada sangka lagi sekali-kali. Dia berdiri sifat ketuhanan itu kepada makhluk hanya dipandangnya tiada maujud di dalam alam ini. Ingat akan zat semata-mata. Laisa kamislihi syai'un. Tiada umpamanya, ya, sesuatu jua pun di dalam itu makam hakikat. Ya, assalamualaikum. Mbak aku sedang aja. Terputus jadi jaga apa? Ulang lagi ya. Jadi makam zikir di level hakikat adalah zikir sifat ketuhanan itu kepada makhluk ya. Tapi dipandang tiada yang maujud, tiada yang hadir di dalam alam ini, ingatnya kecuali akan zat Allah semata-mata. Berarti ini puncak pemahaman di kajian makrifat kemarin.
mengesahkan zat Allah, mengesahkan af'al Allah, mengesahkan asma Allah. Berarti semua yang dipandang Allah. Berarti sama dengan yang kemarin. Karena ada kemarin setelah membahas yang celaka, ada kemarin tuh, masih ingat? Qadim dulu, wajah dulu, dulu sampai ke kumbo lagi daripada di sini. fisik. Itu dia. Mempanakan diri ya. Nah, maka inilah disebut dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan laisa kamitslihi syai'un. Tiada umpamanya sesuatu jua apapun. Jadi bukan diumpamakan ingat akan zat Allah semata-mata itu seperti kita mengingat kepada makhluk. Kalau kita ingat kepada makhluk bagaimana? Rumah. Rumah apa? Nampak rumah. Tapi tidak seperti itu. Dia lebih dari itu. Maka dulu di dalam level makrifat namanya zu. Zu itu tajalli. Tidak ada satu tetes pun yang satu titik tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, berarti dia tidak sampai. Tidak sampai ya. Maka mengatakan kalimat umpama pun dan bermula orang makam hakikat itu tiada berkehendak kepada mengatakan kalimat lagi la ilaha illallah. Jadi kalau sampai di level makam hakikat Jadi satu Allah satu. La ilaha illallah itu tidak disebut lagi. Tidak ada yang dinafikan lagi. Tidak ada. Kalau di nafi isbat masih ada yang ditiadakan, masih ada yang ditetapkan. Tapi kalau di makam Allah karena dah sampai di level makam zat, maka tidak ada lagi yang tiada, tidak ada lagi yang ditetapkan, tapi sudah tetap sendiri. Dia semuanya. Maka disebut di sana dia tidak lagi mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu telah hadir di dalam hatinya senantiasa, ya, malu dia lagi menyebut. Malu. Kalau masih menyebut, berarti masih ragu. Maka ada bukunya, kamu, engkau, dia dan saya. Kalau engkau masih di luar dia, berhadapan. Dia, jauh dia. Saya, tidak ada disebut. Maka tidak ada lagi sebut dah. Tapi manusia kan lebih sombong kan. Ridwan dia. Kan tidak disebut lagi dia. Kan kadang disebut bu. Kalau kita masih sebut, tidak perlu disebut lagi. Si A datang, tidak disebut lagi. Dia tidak sebut namanya lagi. Karena dia sesungguhnya. Yang lain yang menyebut. Karena dia belum hadir. Tapi kalau dia dah hadir, namanya pada dirinya, tidak disebutnya lagi. Mano Bu Indra. Bu Indra sini tidak disebutnya lagi namanya. Disebut atau tidak dia dah tahu. Dia maha tahu. Dia tetap tidak ada lagi nama lain kecuali Indra. Orang lain yang menyebut itu tidak Indra. Kenapa? Karena dia jauh. Karena dia belum lapar di level zat, belum di level jati dirinya. Maka ini disebut dalam pemahaman makrifat, inilah hadap yang tidak bermasa, tiada berkira, sama ada pagi dan sore, siang dan malam, tidur dan jaga, semua waktu sama. Senantiasa zikrullah Allah. Tidak payah itu kan? Keyakinan itu kan keyakinan aja lagi. Jadi rupanya di tingkat daim ini ya unlimited. Jadi tidak lagi kita merangkai, kalau ibarat bangunan bukan merakit lagi, tapi mengisi. Jadi kesempatan awak kan kapan kan awak berusaha untuk Allah dalam setiap jantung Ustaz. Tempat awak dalam sakaratul maut, kalau Allah senada la ilallah itu sama ya Allah. Tapi kan kemarin di level ada muktadi, ada mutawasito, ada muntaha.
Kalau masih belum lagi. Iya. Untuk apa lagi dipikir itu? Iya. Tidak perlu dipikir lagi. Kan dia yang membuat sakarat. Iya, betul Ustaz. Dia semuanya. Berarti siapa yang mengingat? Yang mengingat itulah. Yang diingat itulah yang mengingat. Maka yang selama kau memandang la ilaha illallah itu lengkap menurut Allah tuh ya bisa ya. Iya, tapi Allahnya rasanya tidak lengkap. Iya, itu kan. Tapi alhamdulillah kok gitu ya kan. Tidak dicabang lah. Nah, orang terakhir namanya orang yang mau meninggal itu kan la ilaha illallah itu baca. Enggak Takutnya masalah. nanti la ilaha illallah belum sampai itu dah. Sebab di level syariat itulah zikirnya, kan itu bilang. Iya. Di level syariat zikirnya Nabi isbat. Tidak bercabang. Nabi isbat itu la ilaha illallah. Apa dia? Ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Apa yang ditiadakan? Tuhan. Apa yang ditetapkan? Allah. Nah, di level ismu zat, di level hakikat, Allah, dia dah tetap sendiri. Tidak ada lagi Tuhan. Yang ada Allah saja, maka dua kali Allah. Maka dalam password kita dulu, Astagfirullahalazim. Ingat ya? La ilaha illallah. Setelah itu apa dulu? Setelah astagfirullahalazim, La ilaha illallah. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Allahu akbar. Dan itu alhamdulillah terakhir Assalamualaikum. Mampu masuk langsung di level hakikat. Karena kita udah pelajari dulu itu, tapi di sini letaknya. Nah, kenapa dimasukkan Allah terakhir? Itu level hakikat, tidak ada yang lain. Kalau masih bercabang, maka tidak jadi-jadi. Ya. Allah luar, Allah dalam, Allah zahir, Allah batin, Allah depan, Allah belakang. Maka zikirnya Allah. Maka denyut jantung itu zikirnya ismu zat. Lanjut. Soal. Mana yang wajib kita i'tikad kepada? Situ masih kalimat ada Tuhan kita azza wa jalla. Sebenarnya Rabbani lagi ya maksudnya. Mana yang wajib kita i'tikadkan kepada Rabbani kita azza wa jalla? Jawab. Adapun yang wajib kita ketahui dan i'tikadkan, yaitu mengetahui barang yang wajib padanya, ya, padanya, dan barang yang mustahil padanya, dan barang yang harus kepadanya, wajib diiktikadkan kepadanya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan tiada di dalamnya, di dalam suatu dan tiada di luar suatu, di dalam tiada di atas, tiada di bawah, tiada di kiri, tiada di kanan, tiada di hadapan, tiada di belakang. Jauh tiada antara hampirnya, tiada bersentuhan. Jauh tiada antara hampirnya, tiada bersentuhan. Hanya mahid pada sekalian alam. Tiada masa, tiada zaman, tiada hingga, tiada sekarang, tiada kemudian. Hanya mahid pada sekalian zaman. Tiada tasil atau perumpamaan, ya, haul, tiada ittihaz. Inilah sabda Nabi, al-ajizu anid darki al-idrak fahuwa mudrik. Maka bermula lemah daripada mendapat, maka mendapat, maka ialah yang didapat. Jadi bahasa bebasnya, siapa lemah mendapatkan sesuatu, dialah yang mendapat. Maka mengakui kita tidak ada, kitalah yang jadi. Kalau masih ada, kita tidak ada dia. Bukan terus tadi siapa yang lemah itu yang dapat. Ya. Siapa lemah mendapatkan sesuatu, dia yang mendapat. Maksudnya itu Ustaz. Ibu suka dulu dengan Bang Haji kan? Itu pasti lemah lembut. Tak kena mau bangkit dan dapat. Betul? Dengan lemah dapat. Maka
Yang halus ini karena lemah. Terciptanya cantik, halus dan indah itu karena lemah. Maka dia yang dapat. Coba kasar-kasar, tak jadi. Betul bu? Pakai lipstik itu saja, kalau kasar tak dapat. Tapi kalau lemah dengan penuh rasa, dia yang paling hebat. Al-idrak huwa mudrik. Al-ajiz al-darki. Al-idrak huwa mudrik. Awal al-idrak. Jadi kalau ingin mendapat, berlemah lembutlah. Kepada siapa? Kepada yang maha latif, kepada yang maha lembut. Itulah Rabb. Dia maha halus. Maha halus. Jadi kalau awak berhadapan dengan orang keras, awak tetap lunak terus ya? Iya. Ya. Makanya kajian fikih dibuat, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar, Allah bersama dengannya. Maka kan Allah bersama dengannya, pastilah dia benar. Selama kan tidak ada pantang. Minimal draw ya. Kan ada kata kalau kita lemah nanti kita ditindas. Nah, ya. Cara bodoh. Sebelum belajar, nada belajar. Jadi itu yang wajib padanya Allah. Ya. Mustahil padanya Allah. Harus padanya Allah. Dan itu wajib dietikatkan. Etikat itu kalau bahasa kita tuh Bu ya. Bahasa Arab jadi etikatkan. Apa dia etikatkan? Laisa kamitslihi fil ardi wala fis sama. Tidak serupa perumpamaan sesuatu apa yang ada di bumi ini dan di langit dengan Allah. Jadi kalau serupa itu baharu namanya. Makanya Bu, ada kadang-kadang pemikiran kita begitu jumpa dengan orang tuh langsung ini ibu nih 1 tahun nih kayaknya mati bisa lagi. Tahun kemudian ada lagi. Kok kan tidak sama tuh. Banyak kita Bu, tapi kok tiba dia langsung berkata dia Robani. Tidak sama dengan yang lain. Itu dia. Kalau yang lain itu ada diukur Bu. Namanya riset. Maka dokter itu bertanya dia. Melalui indikator nih baru dia menghukum. Ini kamu umurnya 2 bulan lagi. Tapi di lepet ini Patok langsung. dia patoknya langsung. Dan itu terjadi. Makanya para wali Allah itu sianu itu minggu ini baik-baiklah dengannya. Seminggu kemudian tidak ada lagi. Ini terjadi pada kita juga terjadi, baik kepada ayah, kepada emak, bahkan kepada mertua. Jadi begitu datang, kayaknya 15 hari ini, apa bagi lagi? Besok masuk. Bukan sihir, bukan pakai jin. Jadi Tapi kebeningan Rabbani. dalam itu kalau Ustaz yang Iya. mantul cahaya Ustaz ya, nampak gitu Ustaz ya. Dia pasti semua makhluk ini Bu, dia punya adab. Makanya yang mengerti adab itu yang senyawa. Jadi besi berani itu dia dimanapun lewat, itu ada besi, itu connect sendiri. Jadi kalau batin itulah aktif, itu yang batin semua aktif. Maka Nabi itu begitu berjalan, lewat batu itu ucap salam. Lewat di pohon ucap salam. Karena dia paham. Inilah bertemu gaib dengan gaib itu. Nah, dari kajian marifat kan sering kita bahas nih. Bertemu gaib dalam gaib. Apa bertemu gaib itu? Maka nanti kalau kita duduk di situ, itu lewat ibu sekali-sekali pergi kita ke rumah sakit. Lewat bidang itu. Itu connect sendiri nanti Bu. Terdengar tuh memanggil kiri kanan. Tolong pandu saya. Saya mau keluar. Tubuhnya gini aja. Tapi kita ngerti dia meminta. Kita ngerti. Makanya kita nangis sendiri. Dilayani. Kita tidak kenal di situ. Maka salam pandu. Inilah yang disebut ya'malus shalih. Ajran azim.
Itulah saudara. Jadi tolong menolong itu bukan yang gaib, yang nampak saja. Saja. Dan itu dia tidak dipengaruhi oleh zaman, tidak dipengaruhi oleh sekarang, besok, ya, tidak dihampiri, tidak berjauhan. Semuanya sama, tidak di belakang, tidak di depan, tidak menunggu hasil, ya, dan tidak perlu dihasilkan. Dia senantiasa. Lanjut. Ya. Soal. Dan apa kata kamu pada orang lebih menegakkan menuntut ilmu tasawuf? Berkata ia, ilmu tasawuf itu bukan ilmu kita. Ilmu tasawuf itu adalah orang yang awam. Hanya ilmu tasawuf itu ilmu orang yang di atas-atas dan lagi tiada terpegangi hukumnya, karena kita adalah orang yang awam, banyak jahil. Adakah harus diperpegangi kata itu atau tiada? Iya. Jadi artinya bagaimana kalau ada orang yang lebih menegakkan menuntut ilmu tasawuf? Kenapa lebih menegakkan menuntut ilmu tasawuf? Karena ilmu tasawuf itu dianggap ilmu orang di atas kita. Kita masih orang awam, tidak perlu berilmu tasawuf tu. Tidak akan terpegang di kita doh. Gitu. Tidak tak makan awak doh. Itu dia. Ya. Jadi kata-kata itu boleh atau tidak? Itu ibaratnya kan. Matikan AC itu. Kalau matikan. Ustaz ingat tak? Enggak biasa saja. Hidup AC alhamdulillah, tidak hidup AC tidak apa-apa. Apa bersin mau ngadi itu. Enggak apa. Saya dah mundur ke belakang. Dah mundur ke belakang. Nak kena lagi, nak apa? Mundur ke depan lah kata bunda. Mundur ke belakang tu otrek namanya. Tidak apa lagi, udahlah. Tak apa. Tak apa. Saya kan Tadi saja. Jawab ya, dalam perkataan tadi, tiada harus diperpegangi kata itu. Kenapa? Karena tersalah pahamnya. Ialah orang yang sesat itu tiada boleh diikuti. Dan di mana dia dapat hukum menegakkan menuntut ilmu tasawuf? Mana dia dapat hukumnya? Kok dilarang menuntut ilmu tasawuf itu bagaimana? Bukankah Rasulullah itu bertasawuf? Bukankah seluruh sahabat itu bertasawuf? Bukankah seluruh ulama itu ahli tasawuf? Maka sesat orang-orang yang berkata dilarang menuntut ilmu tasawuf. Itu orang sesat. Jadi ni orang belajar dan sesek dah. Tapi ilmu tasawuf ini orang yang dipopulerkan cuma mana Ustaz? Orang di Ini di sini jawabannya. Kalau benar orang tu berakal, maka konsep orang berakal tu kemarin dia mengerti baik dan tidak baik, hukum halal dan haram. Kali itu ilmu yang wajib dituntut ada 3: ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kenapa dia tidak berpikir? Kenapa di level syariat ibaratnya mengambil wudhu, cuci muka, cuci tangan, kan satu kali. Kenapa harus dibuat 3? Kenapa? Bukankah itu ilmu tasawuf? Ilmu rasa. Mana tahu kurang pas, diulang sampai itu pemahaman perasaan itu kajian tasawuf.
Tapi mereka tidak memfungsikan akalnya. Maka disebutlah di akhir kalimat ini, yang menegah menuntut ilmu tasawuf itu orang sesat, tidak perlu diikuti dan tidak perlu dipegangi. Makanya sampai wafatnya begitu aja lah. Tidak tahu arahnya kemana, yang disembahnya siapa, isi persembahannya apa, tidak tahu. Apa yang disembah, tidak tahu. Pokoknya buat saja. Bukankah orang kurang akal? Ini duit 10 juta, pergi beli ke pasar. Dia pergi, apa mau dibeli? Tidak tahu. Pokok beli saja. Maka tidak dapatlah yang dicari. Makanya karena tidak punya rasa, maka dia mempermainkan rasa. Biasa saja lagi. Memainkan rasa. Tidak mau tahu dia. Makanya banyak orang yang keras tadi. Ya. Tapi kalaulah masuk di tasawuf, dia kajian rasa, jangankan manusia, makhluk semuanya dihargai. Maka karena dia saling menghargai, makhluk pun menghormatinya. Masuk ke hutan, hutan pun menghormatinya. Jumpa hewan, hewan pun menghormatinya. Maka biasalah orang dulu, dia mau pergi ke Medan, dari sini ke Payakumbuh, tidak ada mobilnya. Apa dipakai? Kena rasa ada harimau. Betul? Ya. Iya. Kenapa mereka bisa? Karena saling menghargai. Rasa. Jadi orang-orang di luar sana, di Eropa sekarang, maka di Arab itu, di Abu Dhabi, di mana pun, itu jadi kebanggaan kalau pandai mengaktifkan rasa. Cuma dengan latihan yang panjang. Dipelihara anak harimau itu dari kecil. Jadi suatu kebanggaan, bukti dia kaya, dia ada sampai 2-3 ekor harimaunya, besar-besar dari dia. Karena dia udah aktif senyawa rasanya, siapapun mengganggu tuannya, cakarnya langsung. Jadi kalau tuan ngomong, buas bu, tapi karena rasa dikuasai, sepatu-patunya. Tasawuf? Umar paling keras, tapi tasawuf. Bagaimana paling kerasnya? Jangan dibaca. Bagaimana tasawufnya? Dia sendiri yang mengendong gandum itu, membagikan kepada rakyatnya. Rasa. Tidak malu dia bajunya ditompol. Kalau bukan dilepel rasa, semuanya habis. Tapi kalau apa tuh Ustaz? Kalau yang dicari ada orang-orang sudah tidak mengacu ke tasawuf, yang membenci tasawuf, marifat itulah jiwanya agak keras gitu. Rasanya artinya seakan-akan dia jadi hakim Allah gitu kan. Seharusnya kita kan tidak boleh gitu kan. Kalau ibaratnya tasawuf, kita yang dipersatu itu kan apa-apanya Allah gitu tuh kan. Kalau orang kan ilmunya, apalagi para intelektual, para pakar-pakar ilmu itu Ustaz, tidak percaya Allah Ustaz. Malah Ternyata pakar ilmu yang benar, di muara ilmunya rata-rata dia masuk Islam. Masuk Islam. Karena dia bisa membedakan mana yang qadim, mana yang muhdas. Makanya Islam itu tinggi. Jadi yang masuk Islam itu bukan orang sembarangan. Tapi yang keluar dari Islam itu karena orang yang dangkal tauhid. Bacalah sejarah siapapun. Ya. Ada Muhammad Ali kalau petinju, bahkan ada Tyson, ya. Bahkan yang lain-lain. Sekarang Islam mulai mencuat. Begitu Islam masuk di hidup yang keras, mulai dari Khabib, semuanya Islam. Dia paling lembut, tapi dia yang paling kuat. Yang kalimat tadi, al-idrak. Jadi sekuat apapun orang menghantam, tapi karena lemah, dia yang kuat dapat. Lemah dan dimiliki kekuatan pada dirinya, bukan tidak diazab dia, tapi Allah berkehendak dan dibuktikan hari ini. Jadi rugi ya, rugi.
Kenapa orang dulu aman? Kenapa orang dulu Iya. tidak gelisah hidupnya? Karena dia mempunyai ilmu yang indah. Dia orang kampung. Anaknya sukses. Tidak ada Kita khawatir. kadang, itulah Oh. dia miliki. Itu ya. Jadi itu sesat. Tidak perlu Yang perlu berdebat lah Ustaz. Tidak perlu diperdebatkan. Di dalam kitab atau di dalam Al-Quran atau hadis atau ittifaq ulama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Makanya wajiblah setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu menuntut ilmu. Ya. Itulah maka dihukum wajib. Itu sama dengan kemarin lah ya. Maka apa ilmu yang wajib? Pertama ilmu usuluddin, kriteria kemarin. Ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Itu diulangnya lagi kan? Fardu ain. Berarti kalau tidak dituntut dosa. Dosa. Kalau kurang salah satu yang tuntut dosa ya Ustaz. Boleh salah satunya, boleh. Cuma kalau dapat, ibarat kita mencari jodoh, jangan namanya saja yang dapat. Atau dapat badannya beranak tempat lain, kan rugi kita. Kalau dapat Rahman Rahimnya, Bismillahirrahmanirrahim, dapat namanya, dapat kasih sayangnya, dapat rahimnya, 3. Maka Bismillah 3 itu namanya, kasihnya, sayangnya. Maka 3. Usuluddin, fikih, tasawuf. Ini dapat usuluddin saja, tidak pakai fikih, tidak pakai tasawuf. Cik nama dapat. Dapat fikih saja, tidak pakai tasawuf, tidak pakai usuluddin. Berarti badan dapatnya. Nama tetap nama yang lain. Maka begitu dibilang nama kawan sebuahnya, beranak topik lain, aku rugi kita. Tak payah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, 3 itu. Usul, fikih, tasawuf. Ya Allah. Itu mulai redup 4 hujan ibu aja. Iya. Masih dilanjutkan itu ya, kalimatnya masihlah sama itu nampaknya. Adapun orang yang di atas ialah yang mulai dari adapun tadi. Adapun katanya ilmu orang yang di atas kita, ya, aku jawab. Ya. Aku jawab pula katanya. Apa? Adapun orang yang di atas itu ialah asalnya di bawah. Jadi orang yang menyebut itu ilmu orang-orang di atas, ilmu tasawuf tuh. Dijawab, orang-orang di atas itu asalnya di bawah. Di bawah. Tidak bisa orang itu bertasawuf kalau tidak ada ilmu usul, tidak ada ilmu fikih. Dari bawah dia tuh. Bukan langsung di atas. Jangan dikira buah tuh di atas, dia dari bawah itu. Coba tutup kulit batang tuh, tidak berbuah lagi di atas, mati dia. Itu jarum abang bawa ya. Itu dia. Makanya orang kalau sampai di pemahaman ini, semakin tinggi ilmu, semakin merunduk karena dia paham ketinggian ilmu itu di bawah. Maka inilah disebut lebih tua adab daripada ilmu. Aku semakin berilmu tambah pongah, tanda dapat ilmu itu. Iya. Asal ilmu tu atas tu asalnya dari bawah. Seperti engkau jual, ya, sama dengan kita. Dengan sebab itulah engkau wajib menuntut supaya boleh engkau sepertinya di atas pula. Adanya. Dan adapun katanya tiada terpegangi hukumnya, ya,
Kan ada tadi kalimatnya, tak akan terpegangi oleh kita ilmu tasawuf itu hukumnya. Nah, sekarang aku jawab. Bermula orang yang alim seperti orang yang berjalan, ada suluh pelita, tahu akan baik dan tahu yang jahat. Bermula orang yang jahil seperti orang yang berjalan dalam gelap dengan tiada pelita, niscaya tiada tahu dia akan baik dan yang jahat. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ulama'u habibullah walau fasikan wal jahilu aduwullah walau salihan. Bermula orang yang ulama, yang banyak ilmu itu, dia tetap kekasih Allah, dan jikalau dia dalam keadaan fasik sekalipun. Dan bermula orang yang jahil itu tetap seteru Allah selamanya, jikalaupun dia dalam keadaan soleh sekalipun. Maka ada riwayat dalam suatu hadis, Rasulullah tersenyum melihat ada orang yang asyik berzikir di dalam masjid ini, tapi diganggu oleh iblis. Diganggu oleh iblis, pikirannya, perasaannya, dan bayang-bayang angan-angannya. Dia ahli ibadah, orang soleh. Ada ahli ilmu, dia tidur di pintu sana, di pintu masuk. Tak berani iblis itu melewati orang yang tidur, tak berani melangkai. Pergi dia ke pintu lain, ini azab dilangkahinya. Nabi tersenyum. Sahabat melihat tak sama dengan mata Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Begitu mandang kepada orang yang tidur, kau senyum. Begitu mandang ke sini, kau tersenyum. Apa yang kau senyumkan? Nabi cerita, dia tidur, tapi dia orang alim. Tak berani, takut. Melangkah itu takut. Setan lari. Ini senang beribadah, tapi tak berilmu. Tak punya ilmu, dia hanya beramal saja. Azab. Maka Nabi tersenyum. Begitu teman. Itu zaman Nabi. Nabi sampai bisa melihat seperti itu ya. Bukan itu ahli tasawuf. Jadi, apakah adanya ada pertanyaan? Apa ada ilmu tasawuf di zaman Nabi? Tidak disebut ilmu tasawuf. Belum tasawuf. Tapi Nabi adalah ahli tasawuf. Itu bedanya ya. Ulama habibullah, tetap kekasih Allah. Orang yang banyak ilmu tu, berarti ilmu usuluddin, ilmu fikih, tasawuf, itu disebut banyak ilmu. Maka dia tetap kekasih Allah, walaupun dia dalam keadaan fasik, dalam berbuat kebaikan. Tapi walaupun dia soleh, sedang berbuat ibadah, tapi jahil, tak punya ilmu yang banyak tadi, tetap diaduullah dalam hadis Nabi. Aduullah walau salih. Allah karim. Apa contohnya itu Ustaz? Orang yang soleh itu tapi tidak punya ilmu itu gimana? Yang tadi lah. Itu ya. Yang solat tetap solat, Artinya, yang dendam tetap jalan. Oh, dendam. Baca Al-Quran tetap baca Al-Quran. Yang kawan di paciton juga. Wirid tetap wirid, pulang wirid mencitong kawan juga. Ada yang jawab. Kau nak jawab. Nah itu dia. Tapi orang yang berilmu dia paham. Maka tanda orang berilmu tu diamnya zikir, ngomongnya zikir, diamnya tafakur, penglihatannya ru'yatullah. Modalnya cuma waktu. Kan kalau begitu sama. Waktu modalnya. Kenapa kita tidak menggunakan? Modalnya cuma waktu. Mau pagi, mau sore, semua. Jadi ahli ibadat. Jadi buat baju, jadi ibadah, setiap dipakai, standarnya bisa melampaui. Makanya ahli desain dibuka supaya bisa ambil wudhu. Ibadah ini setiap dipakai. Ada bukan tak bisa, tak jadi ibadah. Itu dia. Iya, jadi atur. Maka dulu ulama
Kena standarnya paham dan dia tidak punya tas, lebih buat oleh ulama-ulama dulu. Di sebelah kiri dibesarkannya, di sebelah kanan pas untuk sini aja keluar. Apa tujuannya? Bawa kitab. Itu dia tujuannya. Jadi kitab itu tidak boleh bawa dari lututnya, maka terciptalah ransel. Kutas sejajar dia kuncirinya dalam Al-Quran, Yasin. Adab kena. Maka belajar Al-Quran wajib di atas lutut. Ulama, orang yang berilmu yang paham. Kini anak-anak ngaji, dia Al-Quran di bawah. Mana kan dapat berkahnya? Maka jadi pasik. Ya, berpasik dia. Siap baca Al-Quran, ceritakan orang dia lagi. Jadi pasik. Rugi. Lah bersih-bersih, disiramnya ikan ciang ya. Kan rugi. Bersihkan lah. Rugi. Atau masih bercampur-campur ya. Hak dan batin. Rugi. Kalau bercampur itu enggak, surga itu bersih dan lagi suci. Tentu tidak bisa masuk. Yang bercampur-campur, bau cilik kucing tidak bisa masuk. Harus bersih. Bersih dan suci ya. Bersih lagi suci. Dan bermula orang alim itu apabila memperbuat jalan maksiat, hukumnya fasik. Fasik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang berbuat tidak baik, maka disebut orang fasik. Bermula orang yang jahil apabila dia memperbuat jalan maksiat, dia jatuh kepada kafir. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berbuat jahat, tidak tahu sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu, maka langsung dihukum kafir. Itu bedanya. Kafir dia langsung. Karena jahilnya sabda Nabi Muhammad SAW, bermula orang yang alim itu jauh daripada kafir, terlebih jauh daripada antara maghrib dan masyriq. Langsung dia kafir. Dan bermula orang yang jahil terlebih hampir kepada kafir daripada mata hitam kepada mata putih. Langsung berdekatan. Itu bedanya. Jadi tidak, maka dihukum fasik dia. Tidak langsung kafir. Tapi kalau orang yang jahil tidak punya ilmu, berbuat maksiat, langsung otomatis kafirnya. Bagaimana dekatnya dia dengan kafir itu langsung? Antara mata putih dan hitam. Tak bisa pisahkan. Otomatis. Maka dibuat di kajian fikih, man taraka, siapa meninggalkan solat. Kan gitu. Apa perbedaan bainal kafir, mukmin dan kafir? Solat. Perbedaan kafir dan mukmin solat. Langsung di kafir. Tapi kalau dia berilmu, tidak. Masih dihukum fasik. Dia ada ilmunya. Dan sabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula orang buta di dalam dunia, niscaya buta di dalam akhirat. Dan bermula orang yang melihat di dalam dunia, niscaya dia melihat di dalam akhirat. A'mal di dunia wa a'mal di akhirat. Siapa buta di dunia, dia buta juga di akhirat. Siapa ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Tidak ada surga di dunia, di akhirat tidak juga dapat surga. Beruntun. Di dunia tidak dapat. Kan nampak kali rugi bu. Di dunia kita miskin, miskin harta, miskin pula ilmu. Rugi. Minimal di dunia miskin harta, tapi kaya ilmu, masih dapatlah di akhirat. Malam kali nasib kita ya kadang-kadang ya. Udah jelek, hitam ya. Miskin pula, abansik pula. Ilmu tak ada, ya Allah. Lengkap sudahlah. Kenapa? Karena tak memahami kodrat hidup. Allah sudah beri potensi yang sama. Itulah agar Allah tidak disalahkan. Jadi bu, pasti ngomong batinnya. Pasti ngomong. Ilmu ya. Dan adapun yang ditegah oleh setengah ulama mengaji ilmu tasawuf, orang yang belum seperti akalnya, kan ada lagi tuh, kan ada lagi yang seperti kan tadi pertama,
Tidak perlulah ngaji-ngaji itu dia. Melarang kan? Ada lagi, itu ilmu orang di atas kan itu. Ada lagi nih. Tidak perlu mengaji ilmu tasawuf. Itu tidak masuk akal kan, itulah kajiannya. Itu maksudnya Bu, itu kajian tidak masuk akal ya. Seperti budak-budak yang tiada sampai akalnya mempahamkan akan dia. Jadi dibuatnya main-main. Intinya dikatanya tai kambing lah gitu. Sampai tai kambing lah ilmu tasawuf itu ya. Dan jadi bersandar. Jadi cari candaan dulu. Bersandaan kepada Allah Taala ya. Bersandar. Lalu apa itu dibuat tulisan lagi itu? Ditegai yang dibikin. Ya, menzahirkan rahasia yaitu ilmu lizati dan ilmu zuk, bukan kepada ahlinya. Inilah ilmu yang ditegahkan oleh ulama dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-syari'atu bila haqiqatil atilah wal haqiqatu bila syari'atul batilah. Bermula ya, menuntut ilmu syariat dengan tiada ilmu hakikat dia hampa, dan bermula ilmu hakikat dengan tiada ilmu syariat dia batil dan sia-sia. Maka tidak boleh dipisahkan ilmu tasawuf, fikih dan usul. Tidak bisa dipisahkan. Beramal bersyariat saja tidak berhakikat. Siapa beramal di level syariat saja tidak berilmu hakikat, hampa, tidak dapat rasanya, tidak dapat hikmah. Maka kadang siap solat, ibaratnya Bu, ada suatu tempat, suatu kaum, ibaratnya tinggi celananya, itu solat kita di situ. Itu celana kita tidak tinggi, begitu mau solat, itu nampak kita tidak sama dengan dia, itu tidak mau dia. Ya, Kan sia-sia. Apakah seperti itu? yang wanita juga bisa. Kan rugi. Putus silaturahmi. Di mana salahnya? Tasawuf, tidak ada rasa. Padahal Nabi saja lewat, batu saja ucap salam. Jangankan manusia, dijawab Nabi waalaikumsalam. Ini sesama manusia, lari dia. Lebih keras dari batu. Bukankah di tengah batu gunung yang tajam dan cadas itu, ternyata di celah-celah batu itu ada sumber mata air, sumber kehidupan buat manusia. Apakah hati manusia lebih keras dari batu? Batu saja masih mengalirkan air kesejukan. Tapi yang tidak bertasawuf, dia lebih keras dari batu. Apa? Tak berpengaruh. Amal ibadah kepada jiwanya. Rugi ya? Cukup sampai situ dulu Bunda. Masuk lagi kami ya. Asik dengan Ustaz. Ya. Berarti besok masuk lagi martabat orang yang sholat lagi ya. Rabu lagi ya. Ya. Rabu terakhir. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi